Kisah Aji Saka adalah sebuah epik fundamental dalam peradaban Jawa, lebih dari sekadar dongeng tentang pahlawan dan raksasa. Legenda ini dipercaya sebagai penanda dimulainya sebuah era baru di tanah Jawa, era di mana pengetahuan, tulisan, dan tatanan sosial yang beradab mulai menggantikan zaman kegelapan yang penuh dengan kebiadaban. Ini adalah cerita tentang bagaimana akal budi dan kebijaksanaan mampu menaklukkan kekuatan angkara murka yang paling buas sekalipun. Aji Saka adalah seorang pemuda bangsawan yang berasal dari sebuah negeri yang jauh di seberang lautan, yang dalam banyak naskah kuno disebut sebagai Bumi Majeti. Ia bukanlah sekadar pemuda biasa, melainkan sosok yang sejak kecil telah menunjukkan kecerdasan luar biasa serta kerendahan hati yang mendalam. Dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan olah batin, Aji Saka tumbuh menjadi pribadi yang sakti mandraguna, bukan karena kekuatan fisik semata, melainkan karena kedalaman ilmunya yang luas. Namanya sendiri menyimpan makna yang sangat dalam dan menjadi cerminan dari takdirnya. Nama Aji Saka berasal dari dua kata dalam bahasa kuno. Kata Aji memiliki arti ilmu, mantra, atau pengetahuan luhur dan sakral. Seringkali kata ini disematkan pada pusaka atau ilmu tingkat tinggi yang memiliki kekuatan gaib. Sementara itu, kata Saka berarti pilar, tiang, atau fondasi utama. Dengan demikian, nama Aji Saka dapat ditafsirkan sebagai pilar pengetahuan atau fondasi ilmu luhur, yang mengisyaratkan perannya sebagai pembawa peradaban dan peletak dasar tatanan baru di tanah Jawa. Di tanah kelahirannya, Aji Saka berguru pada banyak empu bijaksana, mempelajari berbagai cabang ilmu, mulai dari tata negara, strategi perang, ilmu pengobatan, hingga ilmu spiritual yang tinggi. Ia dikenal sebagai sosok yang tekun dan haus akan pengetahuan. Semua ilmu yang ia pelajari tidak membuatnya menjadi sombong, justru semakin membuatnya sadar akan penderitaan makhluk lain. Jiwanya yang welas asih tidak bisa tinggal diam ketika mendengar kabar tentang sebuah negeri di timur yang sedang dilanda prahara besar. Suatu hari, melalui sebuah penglihatan batin, Aji Saka mendapatkan gambaran tentang tanah Jawa. Sebuah pulau yang subur dan indah, namun penduduknya hidup dalam ketakutan yang mencekam di bawah kekuasaan seorang raja yang lalim dan buas. Hatinya tergerak oleh rasa kemanusiaan yang mendalam. Ia merasa terpanggil untuk menunaikan sebuah tugas suci, yaitu membebaskan negeri tersebut dari cengkeraman angkara murka dan meletakkan fondasi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya atas ridho Allah. Dengan bekal ilmu yang mumpuni, pusaka sakti, dan hati yang mantap, Aji Saka pun memohon izin kepada guru dan orang tuanya untuk memulai perjalanannya. Ia tidak pergi untuk menaklukkan atau mencari kekuasaan, melainkan untuk mencerahkan. Perjalanannya ini adalah sebuah misi suci, sebuah dharma yang harus ia emban. Ia ditemani oleh dua orang abdi atau punakawan yang sangat setia, yang kelak akan menjadi bagian tak terpisahkan dari salah satu warisan terbesarnya bagi peradaban Nusantara. Di jantung tanah Jawa, terbentang sebuah kerajaan yang seharusnya gemah ripah loh jinawi bernama Medang Kamulan. Alamnya subur, tanahnya makmur, dan sumber dayanya melimpah. Namun, kemakmuran itu seolah tak berarti apa-apa, sebab seluruh negeri diselimuti oleh awan gelap ketakutan dan keputusasaan. Penyebabnya adalah raja yang bertahta, Prabu Dewata Cengkar. Ia adalah seorang penguasa yang tidak hanya lalim dan kejam, tetapi juga memiliki kebiasaan yang mengerikan dan tidak lazim. Prabu Dewata Cengkar memiliki kegemaran memakan daging manusia. Legenda menyebutkan bahwa kegemarannya ini bermula secara tidak sengaja. Suatu ketika, juru masak istana tanpa sengaja jarinya terluka dan darahnya menetes ke dalam masakan yang hendak disajikan kepada raja. Ternyata, raja sangat menyukai cita rasa masakan tersebut dan menuntut untuk disajikan hidangan yang sama setiap hari. Ketika juru masak itu mengaku bahwa rasa lezat itu berasal dari darah manusia, sang raja bukannya jijik, malah memerintahkan agar setiap hari dicarikan seorang manusia untuk menjadi santapannya. Sejak saat itu, Medang Kamulan berubah menjadi neraka dunia. Setiap hari,
Patih kepercayaan raja yang bernama Jugul Muda, harus berkeliling mencari warga untuk dipersembahkan kepada Prabu Dewata Cengkar. Rakyat hidup dalam kengerian yang tak terperi. Banyak yang melarikan diri ke dalam hutan, mendirikan pemukiman tersembunyi di puncak gunung, atau bersembunyi di gua-gua yang gelap. Desa-desa menjadi kosong, sawah ladang terbengkalai, dan tangisan menjadi alunan musik sehari-hari di negeri itu. Kekuasaan Prabu Dewata Cengkar ditopang oleh kekuatan fisiknya yang luar biasa dan kesaktiannya yang tinggi, membuatnya tak terkalahkan oleh siapapun. Para senopati dan prajurit hanya bisa tunduk dalam ketakutan, tak berani menentang titah sang raja yang biadab. Mereka yang mencoba melawan akan berakhir menjadi santapan berikutnya. Kezaliman ini berlangsung bertahun-tahun, membuat peradaban di Medan Kamulan seolah mundur kembali ke zaman purba yang liar dan penuh kebrutalan. Di tengah keputusasaan yang memuncak, rakyat Medan Kamulan hanya bisa berdoa dalam hati. Mereka memohon kepada Sang Pencipta agar dikirimkan seorang juru selamat, seorang pahlawan yang mampu mengakhiri tirani Prabu Dewata Cengkar. Doa-doa sunyi dari rakyat yang tertindas inilah yang konon menggetarkan langit dan akhirnya sampai ke telinga Aji Saka di seberang lautan, memantapkan langkahnya untuk segera berlayar menuju tanah Jawa yang sedang dirundung duka lara. Setelah memantapkan niatnya, Aji Saka pun memulai pelayarannya yang maha berat menuju tanah Jawa. Ia tidak sendirian, ia didampingi oleh dua abdinya yang paling setia, bernama Dora dan Sembada. Perjalanan mengarungi samudra luas bukanlah perkara mudah. Ombak ganas setinggi gunung dan badai dahsyat silih berganti menguji ketangguhan perahu mereka. Namun berkat kesaktian dan pengetahuan Aji Saka tentang alam, semua rintangan di lautan berhasil mereka lalui dengan selamat. Sebelum tiba di daratan utama Jawa, perahu mereka singgah di sebuah pulau kecil yang sunyi, yang dalam beberapa versi cerita disebut sebagai Pulau Majeti. Disinilah sebuah peristiwa penting terjadi yang akan menjadi pangkal dari sebuah tragedi di kemudian hari. Aji Saka merasa perlu untuk menitipkan salah satu pusaka utamanya, sebilah keris yang sangat sakti. Ia tidak ingin membawa semua kekuatannya ke daratan, sebagai wujud bahwa ia datang bukan untuk berperang, melainkan untuk menggunakan akal budi terlebih dahulu. Aji Saka kemudian memanggil Sembada, salah satu abdinya. Ia menyerahkan keris pusaka itu kepada Sembada dengan satu perintah yang sangat tegas dan tidak boleh dilanggar. Ia berpesan, jagalah keris ini baik-baik. Jangan pernah engkau serahkan kepada siapapun, kecuali aku sendiri yang datang untuk mengambilnya. Sembada, yang memegang teguh prinsip kesetiaan mutlak, menyanggupi perintah itu dan bersumpah dengan segenap jiwa raganya untuk menjaga amanah tersebut hingga mati. Setelah meninggalkan Sembada di pulau itu bersama pusaka agungnya, Aji Saka bersama abdinya yang seorang lagi, Dora, melanjutkan sisa perjalanan mereka. Tak lama kemudian, sampailah mereka di pesisir tanah Jawa, tepatnya di wilayah kekuasaan Medan Kamulan. Hal pertama yang menyambut mereka bukanlah keindahan alam, melainkan aura kesedihan dan ketakutan yang begitu pekat. Seolah-olah udara di sana pun ikut berduka atas penderitaan rakyatnya. Aji Saka tidak langsung menuju ke pusat kerajaan untuk menantang sang raja. Ia memilih untuk membaur dengan penduduk lokal terlebih dahulu. Ia tinggal di sebuah pedesaan, menyamar sebagai seorang pemuda biasa. Dengan ilmunya, ia mengajari penduduk cara bercocok tanam yang lebih baik, mengobati mereka yang sakit, dan yang terpenting, ia memberikan mereka harapan. Secara perlahan namun pasti, nama Aji Saka sebagai pemuda bijaksana dan sakti mulai tersebar dari mulut ke mulut di kalangan rakyat jelata. Kabar mengenai seorang pendatang muda yang arif bijaksana dan memiliki ilmu tinggi akhirnya sampai juga ke telinga Prabu Dewata Cengkar. Namun, sang raja tidak terlalu mempedulikannya, ia lebih sibuk memikirkan santapan hariannya. Pada suatu hari yang telah ditentukan, Patih Jugul Muda kembali kebingungan karena tidak menemukan lagi warga yang bisa dipersembahkan. Dalam keputusasaannya, ia bertemu dengan Aji Saka. Tanpa ragu, Aji Saka justru menawarkan dirinya sendiri untuk menjadi santapan sang raja.
Tawaran Aji Saka tentu saja membuat sang patih terkejut sekaligus gembira. Ia segera membawa Aji Saka ke hadapan Prabu Dewata Cengkar di Istana Medang Kamulan. Suasana di balairung istana begitu mencekam. Tulang belulang sisa santapan raja berserakan di sudut-sudut ruangan. Prabu Dewata Cengkar menatap Aji Saka dengan tatapan lapar, terbahak melihat seorang pemuda kurus berani menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Ia melihat Aji Saka bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai hidangan yang lezat. Berdiri dengan tenang di hadapan takhta sang tiran, Aji Saka tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sikapnya yang tenang dan sorot matanya yang tajam justru membuat Prabu Dewata Cengkar sedikit heran. Sebelum raja sempat memerintahkan Algojo untuk menyiapkannya, Aji Saka dengan sopan mengangkat tangan dan mengajukan sebuah permintaan terakhir. Ia berkata bahwa ia rela menjadi santapan, asalkan sang raja mau mengabulkan satu permohonan kecilnya. Merasa geli dengan keberanian pemuda di hadapannya, Prabu Dewata Cengkar dengan angkuh menyetujui. Ia bertanya apa permintaan terakhir dari calon santapannya itu. Aji Saka kemudian berkata, "Wahai Paduka Raja, hamba hanya memohon sebidang tanah untuk pemakaman hamba kelak. Luasnya tidak perlu besar, cukup seluas kain ikat kepala yang hamba kenakan ini." Permintaan itu terdengar sangat sepele dan konyol di telinga sang raja. Sambil tertawa terbahak-bahak, Prabu Dewata Cengkar menyanggupi permintaan itu dengan sangat mudah. Ia menganggap permintaan itu adalah lelucon terakhir dari orang bodoh yang akan mati. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik permintaan yang sederhana itu, tersembunyi sebuah siasat cerdas dan kekuatan gaib yang luar biasa, yang akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Kesombongannya telah membutakan mata hatinya dari jebakan yang dipasang oleh Aji Saka. Setelah Prabu Dewata Cengkar menyetujui permintaannya, Aji Saka pun dengan perlahan melepaskan kain ikat kepala atau ikat yang melingkar di kepalanya. Kain itu tampak biasa saja, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar. Aji Saka memegang salah satu ujung kain tersebut dan meminta sang raja untuk memegang ujung yang satunya lagi, lalu berjalan mundur untuk mengukur tanah sesuai yang telah disepakati bersama. Dengan angkuh, sang raja meraih ujung kain itu dan mulai melangkah mundur. Disinilah keajaiban mulai terjadi. Saat Prabu Dewata Cengkar melangkah mundur, kain ikat kepala di tangan Aji Saka terus terbentang tanpa ada habisnya. Kain itu memanjang dan melebar dengan sendirinya, seolah ditenun oleh kekuatan gaib. Awalnya raja hanya menganggapnya sebagai trik sulap murahan, namun ia terus berjalan mundur, dan kain itu pun terus memanjang, menutupi lantai balairung istana yang luas. Prabu Dewata Cengkar mulai kehabisan kesabaran. Ia berjalan lebih cepat, keluar dari gerbang istana, melintasi alun-alun kerajaan, namun kain itu terus saja terbentang. Kain ajaib itu kini telah menutupi seluruh kompleks istana dan terus memanjang, menutupi perkampungan penduduk, sawah, ladang, dan hutan. Raja yang perkasa itu kini tampak seperti orang bodoh yang terus berjalan mundur sambil memegangi selembar kain yang tak berkesudahan panjangnya. Amarah Prabu Dewata Cengkar memuncak. Ia menyadari bahwa ia telah diperdaya oleh pemuda di hadapannya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berhenti, namun ada daya magis dari kain itu yang terus menariknya mundur. Ia tidak bisa melepaskan genggamannya, seolah tangannya terpaku pada kain tersebut oleh sebuah kekuatan yang tak kasat mata. Ia terikat oleh sumpahnya sendiri, oleh kesombongannya yang telah meremehkan permintaan Aji Saka. Rakyat yang tadinya bersembunyi kini mulai keluar menyaksikan pemandangan aneh itu. Seorang raja yang perkasa dan ditakuti, kini tak berdaya ditarik oleh selembar kain ikat kepala. Aji Saka terus berjalan maju dengan tenang, sementara Prabu Dewata Cengkar terus terseret mundur. Kain itu terus melebar hingga menutupi seluruh wilayah kerajaan Medang Kamulan, mendorong sang raja Lalim menuju tepi jurang di pesisir selatan tanah Jawa. Perlahan namun pasti, Prabu Dewata Cengkar terus terseret hingga langkahnya terhenti di bibir sebuah tebing yang sangat tinggi. Di bawahnya,
Ombak Samudra Selatan yang ganas berdebur menghantam dinding karang dengan suara gemuruh yang menakutkan. Ia telah sampai di ujung daratan, tidak ada lagi tanah untuk dipijak di belakangnya. Napasnya terengah-engah, tenaganya terkuras habis, dan amarahnya bercampur dengan ketakutan yang luar biasa. Ia akhirnya terpojok tak berdaya. Melihat lawannya sudah berada di posisi yang paling rentan, Ajisaka menghentikan langkahnya. Dengan sisa tenaganya, ia mengibaskan kain ikat kepala itu dengan satu sentakan yang sangat kuat. Kekuatan gaib yang dahsyat meluncur melalui kain tersebut, menghantam tubuh Prabu Dewata Cengkar yang sudah kelelahan. Seketika itu juga, tubuh sang raja terlempar dengan keras dari atas tebing, melayang sejenak di udara sebelum akhirnya jatuh terempas ke dalam gulungan ombak Samudra Selatan. Prabu Dewata Cengkar tidak mati begitu saja. Menurut legenda, saat tubuhnya menyentuh air laut yang asin, ia tidak tenggelam. Jasadnya berubah wujud menjadi seekor buaya putih raksasa yang mengerikan, yang dalam beberapa versi disebut sebagai Banyu Piling. Ia dikutuk untuk menjadi salah satu penunggu lautan selatan, tidak bisa lagi kembali ke daratan untuk meneror umat manusia. Kezalimannya telah berakhir, ditelan oleh lautan yang menjadi saksi bisu kejatuhannya. Begitu sang tiran lenyap dari pandangan, sorak-sorai kegembiraan membahana dari rakyat Medang Kamulan yang menyaksikan peristiwa agung itu. Tangis ketakutan yang selama ini mereka pendam berubah menjadi tangis haru kebahagiaan. Kegelapan yang menyelimuti negeri mereka selama bertahun-tahun akhirnya sirna, digantikan oleh cahaya harapan yang dibawa oleh Ajisaka. Mereka berlari menghampiri Ajisaka, bersujud, dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tanpa perlu perdebatan panjang, seluruh rakyat dan para punggawa istana yang tersisa dengan suara bulat menobatkan Ajisaka menjadi raja mereka yang baru. Mereka melihatnya sebagai utusan dewa, seorang ratu adil yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ajisaka menerima amanah tersebut bukan dengan kesombongan, melainkan dengan rasa tanggung jawab yang besar, untuk membangun kembali peradaban Medang Kamulan yang telah hancur. Setelah dinobatkan menjadi raja di Medang Kamulan dan memulai tatanan baru, Ajisaka teringat akan keris pusaka utamanya yang masih tertinggal di Pulau Majeti. Pusaka itu harus segera diambil untuk melengkapi kepemimpinannya dan menjaga kedaulatan kerajaan. Untuk tugas penting ini, ia memanggil abdinya yang paling setia, Dora, yang telah menemaninya sejak awal kedatangannya di Tanah Jawa. Ia pun memerintahkan Dora untuk pergi ke Pulau Majeti dan mengambil keris pusaka itu dari Sembada. Dora segera berangkat melaksanakan perintah rajanya. Setelah menempuh perjalanan laut, ia pun tiba di pulau tempat Sembada dengan setia menjaga amanah tuannya. Dora menyampaikan pesan dari Ajisaka, bahwa sang raja kini memerintahkannya untuk menyerahkan keris pusaka tersebut. Namun, disinilah sebuah masalah besar timbul. Sembada, dengan kesetiaan yang sama kuatnya, menolak untuk menyerahkan keris itu kepada Dora. Sembada berpegang teguh pada sumpah dan perintah pertama yang ia terima langsung dari Ajisaka. Pesannya kala itu sangat jelas, jangan serahkan keris ini kepada siapapun, kecuali aku sendiri yang datang mengambilnya. Bagi Sembada, perintah pertama dari tuannya adalah sebuah sumpah suci yang tidak bisa diganggu-gugat, bahkan oleh perintah baru yang dibawa oleh utusan sekalipun. Ia curiga jangan-jangan Dora berbohong atau ada pihak lain yang ingin merebut pusaka itu. Terjadilah perselisihan yang hebat antara dua sahabat itu. Dora bersikeras bahwa ia membawa perintah terbaru dari sang raja yang kini telah berkuasa. Sembada pun tak kalah keras mempertahankan amanah pertamanya. Keduanya sama-sama merasa menjalankan perintah dan menunjukkan kesetiaan tertinggi kepada Ajisaka. Kesalahpahaman akibat dua perintah yang bertentangan ini tidak menemukan jalan keluar. Kata-kata tidak lagi cukup untuk menyelesaikan perbedaan prinsip di antara mereka. Akhirnya, perselisihan itu memuncak menjadi sebuah pertarungan fisik yang dahsyat. Keduanya adalah pendekar pilih tanding dengan ilmu kanuragan yang setara. Mereka bertarung habis-habisan, bukan karena kebencian,
melainkan karena rasa tanggung jawab dan kesetiaan pada pemahaman mereka masing-masing. Pertarungan itu berakhir dengan sebuah tragedi yang memilukan. Karena kekuatan mereka yang seimbang, keduanya sama-sama terluka parah dan akhirnya gugur bersama, tewas sebagai martir kesetiaan mereka. Berita kematian dua abdi setianya, Dora dan Sembada, sampai ke telinga Aji Saka. Sang raja yang bijaksana itu pun dilanda duka dan penyesalan yang sangat mendalam. Ia meratapi nasib kedua abdinya yang harus tewas sia-sia karena kesalahpahaman yang berakar dari perintahnya sendiri. Ia menyadari betapa kesetiaan yang buta tanpa dibarengi komunikasi yang jernih dapat berujung pada malapetaka. Untuk mengenang mereka dan sebagai pengingat akan peristiwa tragis tersebut, Aji Saka menciptakan sebuah karya agung yang abadi. Dalam kesedihannya, Aji Saka merangkai sebuah barisan aksara yang setiap hurufnya mengandung makna dari kisah tragis kedua abdinya. Rangkaian aksara itu kemudian dikenal sebagai aksara Jawa atau aksara Hanacaraka. 20 huruf dasar dalam aksara ini membentuk sebuah puisi yang menceritakan tragedi tersebut. Hanacaraka berarti ada utusan, Datea Sawala berarti mereka berselisih pendapat, Pakdhajeyayanya berarti sama-sama saktinya, dan Ma Gabatanga berarti keduanya menjadi mayat. Penciptaan aksara Jawa ini menjadi titik awal dari budaya literasi atau tulis-menulis di tanah Jawa. Aji Saka kemudian mengajarkan sistem penulisan ini kepada rakyatnya, memungkinkan mereka untuk mencatat pengetahuan, sejarah, dan karya sastra. Selain aksara, Aji Saka juga memperkenalkan sistem penanggalan yang dikenal sebagai Tahun Saka. Sistem kalender ini menjadi dasar perhitungan waktu di Jawa selama berabad-abad, menandai dimulainya era baru yang teratur dan tercatat. Di bawah kepemimpinan Aji Saka, Kerajaan Medan Kamulan bangkit dari kehancuran. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, memajukan pertanian, membangun sistem sosial yang beradab, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Ia tidak hanya dikenang sebagai pahlawan yang mengalahkan raksasa, tetapi lebih dari itu, ia dihormati sebagai sang pembawa peradaban. Sosoknya menjadi simbol kemenangan akal budi atas kebuasan, dan pengetahuan atas kebodohan. Warisan Aji Saka hidup abadi dalam peradaban Jawa dan Nusantara. Aksara Jawa menjadi salah satu kekayaan budaya yang tak ternilai, sementara kisah hidupnya menjadi sumber inspirasi tentang kepemimpinan, kebijaksanaan, dan pentingnya pengetahuan. Legenda Aji Saka bukanlah sekadar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah filosofi hidup yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada otot, melainkan pada otak dan budi pekerti yang luhur. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.